warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisha Ribiasina dengan NIM H24101444. Saya merupakan mahasiswa Universitas Juanda semester 1 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan memaparkan analisis permasalahan dengan topik yang saya ambil dari materi mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu topik Gaya Belajar. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Resmita Dila, MPD. Untuk itu, saksikan videonya ya. Nah, sebelum itu kita harus cari tahu dulu apa sih pengertian dari gaya belajar. Gaya belajar menurut Dr. Rita dan Dr. Kenneth Tan, sebagaimana yang dikutip oleh Nini Subini, adalah cara manusia mulai berkonsentrasi, menyerap, memproses, dan menampung informasi yang baru dan sulit. Misalnya, belajar di malam hari lebih mudah dibandingkan dengan siang hari karena keadaannya lebih sunyi. Ada juga yang lebih nyaman belajar jika sembari makan camilan, tiduran, menonton televisi, mendengarkan musik, atau justru memilih tempat yang sepi dan sebagainya. Gaya belajar terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah gaya belajar visual atau visual learning. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Devtiknas, visual artinya sesuatu yang dapat dilihat dengan indera penglihatan. Pada gaya belajar ini, informasi yang dapat diperoleh oleh siswa secara visual atau melalui indera penglihatan dapat berupa teks tulisan, huruf, angka, simbol, gambar, foto, diagram, dan warna. Yang kedua ada gaya belajar auditory. Menurut Soimatul Ula, gaya belajar auditorial adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengaran. Belajar melalui mendengarkan sesuatu bisa dengan mendengarkan kaset audio, ceramah, diskusi, debat, dan instruksi atau perintah verbal dari seseorang. Orang-orang dengan gaya belajar auditorial lebih mudah mencerna, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan jalan mendengarkan secara langsung. Mereka cenderung belajar atau menerima informasi dengan mendengarkan atau secara lisan. Dan yang terakhir adalah kinesthetic learning atau gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik merupakan cara belajar yang dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi dengan melakukan pengalaman, gerakan, dan sentuhan. Selain itu, belajar kinestik berhubungan dengan praktik dan pengalaman belajar secara langsung. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana gaya belajar siswa mempengaruhi pencapaian prestasi belajar? Dan yang kedua, adakah keterkaitan hubungan antara kepribadian dengan gaya belajar siswa untuk mendapatkan prestasi akademik? Permasalahan. Peserta didik pada umumnya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya visual, auditorial, ataupun kinestetik. Kemampuan peserta didik untuk memahami dan menyerap pelajaran pun memiliki tingkatan yang berbeda. Hanya gaya belajar yang sesuai dengan dirinya lah yang dapat membantu dalam memahami pengetahuan dan menyerap informasi. Namun, tidak sedikit peserta didik yang memiliki kesulitan dalam menentukan gaya belajar yang efektif. Pola belajar yang buruk dan tidak teratur berpotensi menurunkan prestasi belajar sumatifnya. Secara umum, gaya belajar dipahami sebagai cara yang disukai oleh peserta didik dalam menyerap, mengolah, mengatur, memahami, mengingat informasi yang diperoleh serta memecahkan masalah yang ia hadapi dalam aktivitas belajar. Berdasarkan preferensi sensori atau kemampuan yang dimiliki otak dalam menyerap, mengelola, dan menyampaikan informasi, maka gaya belajar individu dapat dibagi dalam 3 kategori. Ketiga kategori tersebut adalah gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik yang ditandai dengan ciri-ciri perilaku tertentu. Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang selama proses pembelajaran, usaha untuk belajar, pemahaman pengetahuan, pengaplikasian keterampilan dalam suatu mata pelajaran yang diujikan melalui tes. Pada dasarnya, ketiga gaya belajar dimiliki oleh peserta didik. Namun, peserta didik tersebut memiliki kecenderungan pada salah satu gaya belajar. Bahkan tidak menutup kemungkinan peserta didik mengkombinasikan gaya belajar tersebut guna menunjang proses belajarnya. Berdasarkan itu, semakin sesuai gaya belajar dengan kepribadian peserta didik,
maka akan semakin tinggi prestasi akademik peserta didik tersebut guna mencapai prestasi belajar. Sebaliknya, semakin tidak sesuai gaya belajar dengan kepribadian peserta didik, maka akan semakin rendah prestasi akademiknya. Dengan begitu, baik disadari maupun tidak, gaya belajar merupakan salah satu kunci untuk mengembangkan kinerja dalam kegiatan belajar, sehingga belajar peserta didik dapat dikatakan efektif. Gaya belajar memiliki pengaruh tinggi terhadap pencapaian prestasi belajar peserta didik. Semakin sesuai gaya belajar dengan kepribadian peserta didik, maka akan semakin tinggi prestasi akademik peserta didik tersebut guna mencapai prestasi belajar. Berbanding terbalik, apabila semakin tidak sesuai gaya belajar dengan kepribadian peserta didik, maka akan semakin rendah prestasi akademiknya. Kesimpulannya, gaya belajar merupakan faktor penting yang mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam memahami dan menyerap informasi. Terdapat 3 kategori gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestik. Meskipun setiap peserta didik memiliki ketiga gaya belajar tersebut, mereka cenderung memilih preferensi pada salah satu gaya yang paling sesuai dengan kepribadian dan cara mereka belajar. Kesesuaian antara gaya belajar dan kepribadian peserta didik berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik mereka. Semakin sesuai gaya belajar dengan karakteristik individu, semakin tinggi pula prestasi belajar yang dapat dicapainya. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara gaya belajar dan kepribadian dapat mengakibatkan penurunan prestasi akademik. Oleh karena itu, penting bagi peserta didik untuk mengenali gaya belajar mereka dan mengembangkan pola belajar yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan gaya belajar yang sesuai, peserta didik dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam proses pembelajaran, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian prestasi akademik yang lebih baik.